Oke, baik, di web kedua ini kita akan membahas mengenai pendekatan ya untuk membuat sebuah algoritma ya. Jadi sebetulnya algoritma sendiri itu fungsinya adalah untuk untuk memetakan gitu ya logik dari sebuah program gitu ya. Saya coba share dulu ya materinya ya. Apakah sudah terlihat file presentasinya, rekan-rekan? Sudah ya. Oke, jadi kita coba bahas dulu dari pengantar algoritmanya dulu ya. Jadi pengantar algoritmanya sendiri kan sudah dijelaskan di beberapa definisi ya. Dia merupakan aturan ya, terus alur ya, terus logika gitu ya, dari sebuah program gitu, sehingga nanti alur logik tadi kita petakan sedemikian rupa agar memudahkan dalam menyelesaikan sebuah masalah kan gitu ya. Ini ada beberapa teori ya, nanti rekan-rekan bisa baca di materi inisiasinya ya. Jadi pendekatannya untuk algoritma sendiri sebetulnya nanti kan ada dua ya. Di tugas satu kan kita sudah ada soal ya. Jadi yang pertama Anda diminta untuk mencari sejarah mengenai Java, mengenai algoritma kan. Nah itu mungkin Anda sudah mencari ya algoritma itu seperti apa gitu ya. Kemudian Java seperti apa. Pada dasarnya gini, algoritma itu dia hanya sebatas logic program. Jadi ketika kita membuat algoritma, sebetulnya si algoritma itu tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun gitu ya. Jadi kita bisa saja misalnya kita sudah buatkan flowchart programnya, sudah buatkan procedure code-nya. Nah, nanti bahasa pemrogramannya sebetulnya tidak mesti harus pakai Java sebetulnya gitu ya. Kita bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain seperti Python misalkan gitu ya, atau misalkan menggunakan C gitu ya, atau VB dan sebagainya lah. Karena pada prinsipnya algoritma sendiri itu tidak berdiri sendiri lah, dia hanya sebatas menggambarkan logik dari sebuah program gitu ya. Nah, di materi inisiasinya sudah jelaskan gitu ya bahwa pendekatan yang pertama adalah satu ya ini ya flowchart ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada flowchart, kemudian ada yang kedua adalah procedure code gitu ya. Kalau ditanya misalkan apakah ada pendekatan yang lain, ada ya. Kita bisa menggunakan UML juga bisa ya. Jadi kita bisa gunakan sequence diagram juga bisa, itu juga bisa menggambarkan algoritma logik dari program itu sendiri. Cuman di materi inisiasi yang dibahas di di UT ini adalah ada dua yang kita gunakan. Yang pertama adalah flowchart, yang kedua adalah procedure code gitu ya. Jadi yang kita bahas di web kedua ini kita akan membahas bagaimana sih membuat flowchart dan bagaimana membuat procedure code yang benar gitu ya. Oke, nah saya coba jelaskan dulu satu persatu ya mengenai procedure code dan flowchart ya. Oke, nah ini kalau kita bicaranya flowchart tentu ada yang namanya simbol ya. Nah, simbol itu apa saja? Yang pertama ada simbol mulai ya atau N ya. Saya coba buka dulu ya. Nah, ini ya, ini simbol-simbol yang digunakan ya. Jadi simbol-simbol yang digunakan ada beberapa jenis. Ini kita bicaranya flowchart ya. Flowchart itu kan pendekatan untuk memetakan logic program tapi menggunakan simbol atau notasi tertentu ya. Nah, simbol-simbol yang digunakan apa saja? Kita bisa menggunakan simbol mulai atau selesai ya. Ini biasanya dimulai di awal menggambarkan flowchart gitu ya. Kemudian ini ada preparation. Nah, ini biasanya adalah deklarasi variabel dengan tipe datanya. Kemudian di sini ada simbol jejar genjang. Ini fungsinya sebagai input output, biasanya seperti itu. Kemudian ada simbol persegi panjang. Ini fungsinya adalah sebagai proses ya. Kemudian ada simbol yang berikutnya, ada simbol belah ketupat ya, atau biasanya simbolnya disebut sebagai decision, putusan. Kemudian ada simbol konektor ya, dan ada simbol
arrow ya atau panah ini biasanya digunakan untuk melihat alirannya. Jadi kalau rekan-rekan bikin flowchart pastikan ada arah panahnya ya. Jadi jangan sebatas hanya bikin garis saja, karena arah panah ini menunjukkan alirannya kemana gitu ya. Jadi kalau ini tidak dikasih arah panah, kan kita nggak tahu sebetulnya nanti proses mana yang harus dikerjakan setelah proses yang sebelumnya atau bercabang ke proses yang mana gitu. Jadi ini wajib ada, karena kemarin saya lihat di tugas satunya masih ada yang nggak pakai panahnya gitu ya, tapi hanya sebatas garis. Nah itu kurang tepat ya, karena nanti tidak terlihat alur logiknya kemana gitu ya. Kemudian yang simbol yang berikutnya ada delay. Nah ini memang jarang digunakan, karena biasanya delay ini biasanya kalau kita logic programnya itu ada proses apa ya namanya batch gitu ya, dikumpulkan dulu gitu ya, sehingga nanti setelah di display dulu baru nanti pada waktu tertentu baru diproses, biasanya seperti itu ya. Nah sebelum kita bikin bikin flowchartnya, tentu kita harus tahu dulu strukturnya ya. Nah struktur dalam algoritma sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah struktur sekuensial. Nah ini ya, jadi struktur sekuensial itu apa? Struktur sekuensial itu biasanya dia berurut dari atas ke bawah ya. Jadi prosesnya dari start sampai end itu terurut gitu ya. Jadi tidak ada percabangan, tidak ada pengulangan dan sebagainya. Itu terurut dari atas ke bawah gitu ya. Dan ini akan sesuai dengan urutan prosesnya. Itu kalau struktur sekuensial ya. Kemudian kalau untuk struktur seleksi, nah tentu nanti bedanya akan ada simbol percabangan ya. Ini biasanya simbol decision tadi kan gitu ya. Nah yang Anda harus pastikan setiap kali ketemu simbol percabangan maka akan muncul dua panah ya, yang statusnya true atau false, atau ya atau tidak gitu ya. Nah sehingga kalau misalkan nanti Anda bikin percabangan tapi nggak pakai status ya, nanti bingung ya, yang mana yang dikerjakan kalau kondisinya benar gitu ya, yang mana yang dikerjakan kalau kondisinya salah gitu ya. Jadi kalau untuk struktur seleksi ini pasti akan ketemu yang namanya decision atau belah ketupat gitu ya, sehingga nanti akan ada pilihan ya atau tidak, atau true or false seperti itu ya. Dan itu harus diberi keterangan ya, jangan sampai nanti Anda cuma bikin panah aja gitu, nanti kita nggak tahu gitu ya ketika proses di dalam decisionnya benar itu mana yang dijalankan, kalau di dalam yang salah yang mana yang dijalankan. Itu harus ada kondisi status seperti ini ya. Kemudian struktur yang ketiga adalah struktur pengulangan. Nah, struktur pengulangan ini sebetulnya sifatnya pasti ada percabangan ya, pasti di dalamnya ada percabangan. Kenapa? Karena sifatnya adalah mengulang aktivitas tertentu ya pada kondisi tertentu. Ya, sebagai contoh gambarnya nanti seperti apa? Nah, ini seperti ini. Kalau Anda perhatikan di sini kan ada kondisi percabangan A lebih besar daripada B ya. Ketika A lebih besar daripada B-nya true kan gitu ya, maka berarti yang dijalankan programnya berhenti, karena di sini true berarti kan ya, berarti ini berhenti ya, di stop gitu ya programnya. Tapi beda ceritanya ketika nanti dicek A apakah lebih besar dari B, oh lebih kecil gitu misalkan ya, berarti kan kondisinya false ya. Sehingga kalau kondisinya false maka akan dicetak A gitu ya, sehingga nanti A ini kembali ke kondisi awal. Ini kan sebetulnya adalah algoritma pengulangan untuk mengurutkan gitu ya, mengurutkan nilai A sampai dengan nilai 0 sampai dengan nilai 100 ya, dengan stepnya adalah 1 ya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, ini tentu ini sebenarnya kurangnya harusnya ada tipe datanya ya. Jadi misalkan kalau bilangan bulat seperti ini biasanya pakai integer lah gitu ya. Nah misalkan A sama dengan A plus 1 ya, berarti nanti kan dicek ini nilai A nya kan 0 awalnya gitu ya. Ketika nanti masuk nilai, misalkan nilainya nilai 0, nah nanti dicek ya, ini harus kan, ini kan B nya kan nilainya 100 ya, misalkan nilai yang masuk nilai A nya adalah 0 lebih besar dari 100 enggak kan, berarti kan false ya, sehingga nanti akan ditambahkan nilai A ditambah 1. Nah sekarang A yang dicetak kan, yang dicetaknya 0,
Nah, A yang sudah dicetak akan dikembalikan nilainya ke proses yang di atasnya ini, ya. Sehingga nanti nilai A ini jadinya nilai 0. Nah, 0 sama dengan 0 plus 1 kan gitu. Jadinya nilainya 1 kan. Nah, 1 akan dicek lagi. 1 lebih besar dari 100 nggak? Tidak, ya. Nah, dicetak satunya. Kemudian di nilai A yang 1 dialihkan lagi ke proses yang sebelumnya, karena kan belum memenuhi lebih besar dari B ya, sedangkan B nya kan 100. Nah, misalkan di sini nanti jadinya 1. Yang 1 ditambah 1 2. Dicek lagi. 2 lebih besar dari 100 tidak. Itu terus gitu. Sampai pada akhirnya nanti nilainya mencapai nilai 100. Ya, ketika nanti A-nya di sini 99. 99 ditambah 1 100 kan. Nanti akan dicek A-nya 100 lebih besar dari 100 enggak? Ya, enggak kan, sama ya. Nah, berarti kan betul ya. Di sini kan A udah tidak sesuai kan. Ya berarti stop gitu ya. Nah, pengulangan seperti itu. Jadi akan ada satu proses yang diulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu ya. Itu, jadi kita harus memahami dulu struktur dari algoritmanya. Jadi tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah sekuensial, yang kedua adalah percabangan.